Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balif Adel Mazablaska, NIM 11210480000041 dari kelompok 1 bersama dua teman saya, Azril Hoirul Hakim dan Artesya Malia Putri. Kami akan membahas terkait pengertian ilmu negara, hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara, hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara, dan hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Kita lanjut ke pembahasan tentang pengertian ilmu negara. Secara terminologi, kata ilmu negara terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan negara. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilm, yang berarti pengetahuan. Definisi ilmu adalah sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan metode yang telah diakui dalam bidang ilmu tertentu. Istilah negara berasal dari bahasa Jerman dan Belanda, Staat, yang berarti tegak atau tetap. Definisi negara menurut Bellevreit adalah negara adalah suatu masyarakat hukum, suatu persekutuan hukum yang menempati daerah tertentu dan dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan bersama. Menurut Profesor Miriam Budiharjo, negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu. Kata negara mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah kesatuan masyarakat atau wilayah yang merupakan kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan menguasai wilayah tersebut. Kata negara dalam ilmu politik mempunyai arti agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda, Staatsleer, yang diambil dari bahasa Jerman, Staatslehre. Istilah ini muncul karena sastrawan Jerman atau sarjana Jerman, George Jelinek, dalam bukunya Allgemeine Staatslehre yang mengungkapkan sistematika ilmu negara. George Jelinek membagi ilmu negara menjadi dua, yaitu ilmu negara secara sempit atau Staatswissenschaften yang menyelidiki negara dalam keadaan abstrak dan umum. Lalu ada ilmu pengetahuan hukum atau Rechtswissenschaften yang terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, ilmu pengetahuan yang menyelidiki negara tertentu, misalnya mempelajari lembaga negara dan peradilan. Kedua, ilmu pengetahuan yang penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam pengertian umum serta lembaga-lembaga perwakilan yang dipelajari secara khusus. George Jelinek merupakan sosok pertama kali yang dapat melihat cabang ilmu pengetahuan ilmu negara dikenal sebagai satu kesatuan, keseluruhan, dan sistematik. Karena itu, George Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Di Indonesia, istilah ilmu negara pertama kali digunakan pada tahun 1946 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurut Roloff Kranenberg, ilmu negara adalah ilmu tentang negara, di mana diadakan penyelidikan asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara,
di mana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri, serta seluruh persoalan di sekitar negara. Objek ilmu hukum tata negara sama dengan objek ilmu negara dan hukum administrasi negara, yaitu adalah negara itu sendiri. Perbedaannya terletak pada cara sudut pandang dari masing-masing ilmu. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara memandang dari pengertian dan sifatnya yang konkret, artinya terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Sedangkan ilmu negara memandang negara dari sifat atau pengertian yang abstrak terlepas dari tempat, waktu, dan keadaan. Ilmu negara membahas dari asal mula negara, hakikat negara, dan bentuk negara dalam bentuk konsepsi yang abstrak. Berikut adalah konsepsi negara menurut George Jelinek. Yang pertama, yang paling atas ada Staatwissenschaften, ilmu kenegaraan dalam arti luas. Itu dibagi menjadi dua, yaitu Staatwissenschaften dalam arti sempit dan Rechtswissenschaften, yaitu ilmu pengetahuan hukum. Dalam pengertian sempitnya, ilmu negara terbagi menjadi tiga, yaitu ada Beskrivende Staatswissenschaft, Theoretische Staatswissenschaft, dan Praktische Staatswissenschaft. Di Beskrivende Staatswissenschaft hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan negara. Pada Theoretische Staatswissenschaften diadakan penyelidikan dengan analisa-analisa dan memisahkan mana yang mempunyai ciri khusus, lalu menyusun hasil penyelidikannya dalam satu kesatuan dan secara sistematis. Pada Praktische Staatswissenschaft, di situ mencari upaya bagaimana hasil dari ilmu politik teoritis dapat dilaksanakan dalam praktek dan berguna untuk tujuan praktek. Di Theoretische Staatswissenschaften dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada Allgemeine Staatslehre dan Besondere Staatslehre. Di Allgemeine Staatslehre terbagi menjadi dua, yaitu ada Allgemeine Soziale Staatslehre dan Allgemeine Staatsrechtslehre. Di Allgemeine Soziale atau dari segi sosial ada teori mengenai sifat kenegaraan atau sifat hakikat negara, lalu ada teori mengenai pembenaran hukum atau penghalalan negara, yang ketiga ada teori mengenai terjadinya hukum negara, yang keempat ada teori mengenai tujuan negara, yang kelima ada teori penggolongan tipe-tipe negara. Di Allgemeine Staatsrechtslehre ada teori mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan, ada teori mengenai kedaulatan, ada teori mengenai unsur negara, teori mengenai fungsi negara, teori mengenai konstitusi, teori mengenai alat-alat perlengkapan negara, teori mengenai sendi-sendi pemerintahan, dan teori mengenai kerjasama antar negara. Pada Besondere Staatslehre dibagi menjadi dua, yaitu ada Speziale Staatslehre, yaitu mengenai suatu negara yang dipandang dari strukturnya, mengenai bangunannya, seperti kepala negara, parlemen, kabinet, dan lain-lain. Yang ada juga Individuale Staatslehre, yaitu mengenai suatu negara yang dipandang sebagai keseluruhan, dipandang dari segi luarnya, yaitu segi sosial. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Azriel. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azriel Khairul Hakim. Saya di sini akan menjelaskan hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara. Setelah kita mengetahui pengertian dari ilmu negara, kita juga harus mengetahui pengertian hukum tata negara sebelum mengetahui hubungan antara keduanya. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan masing-masing juga bertugas dalam lingkungannya sendiri-sendiri. Dan pada akhirnya akan tercipta sebuah badan dengan wewenang dan tugasnya sendiri-sendiri agar roda negara berjalan dengan semestinya. Seperti yang sudah dikemukakan oleh John Locke dalam teorinya, yaitu trias politika, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua badan masyarakat memiliki wewenangnya masing-masing dan tugasnya masing-masing, serta susunan yang berbeda-beda agar masyarakat hukum dan negara berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, bisa dikatakan ilmu negara dengan hukum tata negara sangat berkaitan erat. Baik itu dari segi kedudukannya, ilmu negara merupakan pengantar dari hukum tata negara, juga hukum tata usaha negara atau biasa dikenal hukum administrasi negara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Profesor George Jelinek, yaitu ilmu negara bersifat pokok, bersifat umum, dan abstrak juga universal karena membahas tentang sifat dan hakikat negara, tujuan-tujuan negara, bentuk-bentuk negara, dan unsur-unsur negara. Oleh karena itu, ilmu negara merupakan kiblat terbentuknya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Setelah kita mengetahui persamaannya, kita juga harus mengetahui perbedaannya antara ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara dalam pokok pembahasannya yaitu membahas tentang keadaan negara secara umum dan tidak terikat dengan waktu. Yang pertama itu. Yang kedua, ilmu negara juga mempelajari konsep-konsep negara, hakikat negara, serta tujuan negara secara umum. Lalu perbedaannya pada hukum tata negara. Hukum tata negara membahas negara dalam keadaan saat ini, juga membahas tentang hukum positif yang sudah berlaku dalam suatu negara, dan membahas tentang negara dalam segi struktur negara. Dalam objek kajiannya, ilmu negara mengkaji tentang pengertian-pengertian pokok tentang negara pada umumnya, sedangkan hukum tata negara mengkaji hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Dengan demikian, persamaan antara ilmu negara dan hukum tata negara yaitu persamaan dalam objeknya, yaitu negara. Sedangkan perbedaannya tadi sudah saya sebutkan bahwa hukum tata negara lebih konkret dalam penjelasannya, lebih sempit, sedangkan ilmu negara itu lebih universal dan menyeluruh. Lalu dalam segi tugasnya, ilmu negara tidak atau bukan pelaksana hukum, sedangkan hukum tata negara itu sebagai pelaksana hukum. Baik, topik ketiga, hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah ilmu hukum yang mempelajari tentang tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum administrasi negara biasa dikenal juga hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Kajian yang dipelajari oleh ilmu negara dengan hukum administrasi negara itu sama, yaitu negara. Hanya perbedaannya adalah ilmu negara
sedangkan hukum administrasi negara mengkaji sebuah negara dalam keadaan bergerak, yaitu hubungan antara sebuah lembaga negara dengan society atau masyarakat, ataupun hubungan antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, hukum administrasi negara mengamati negara dalam keadaan bergerak. Oleh karena itu, dasar hukumnya mengalami perubahan. Seperti pada awalnya, hukum administrasi negara teratur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, lalu berubah lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, lalu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dan perlu diketahui juga bahwa hukum tata negara dengan hukum tata usaha negara merupakan dua hal yang berbeda. Tidak seperti di Inggris, Indonesia menganut hukum yang ada di Belanda, dan Belanda menganut hukum yang ada di Prancis. Prancis itu memiliki dasar hukum kode penal pada awalnya oleh Napoleon Bonaparte yang memisahkan hukum tata negara dengan hukum tata usaha negara. Di Inggris, keduanya menjadi satu yang terangkum dalam administrative law. Baik, mungkin cukup materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Artesia Amalia Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artesia Amalia Putri. Saya dari kelompok 1. Saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi tentang hubungan ilmu negara dengan politik. Sebelum saya melanjutkan materinya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai pengertian ilmu negara dan pengertian politik. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang objektif dan disusun secara sistematis. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara, di mana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri, serta seluruh persoalan di sekitar negara. Ilmu negara juga membahas dari mana asal mula negara, hakikat negara, dan bentuk negara dalam bentuk konsepsi yang abstrak. Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan seni-seni pokok negara yang menjadi landasan dasar teoritis yang bersifat umum bagi ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara. Ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara merupakan ilmu penerapan dari ilmu negara yang menjadi ilmu murni. Selanjutnya, pengertian dari politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam sebuah negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Setelah mengetahui pengertian dari keduanya, saya akan langsung menjelaskan hubungan ilmu negara dengan politik. Ilmu negara memberikan pemahaman dasar mengenai hal-hal aspek tertentu mengenai negara, sedangkan kajian aspek-aspek tertentu mengenai negara secara empiris dilakukan oleh ilmu politik. Pada pertumbuhan berikutnya, objek kajian ilmu politik itu menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku di suatu negara tertentu, sehingga pada perkembangannya akan dikaji oleh ilmu hukum tata negara. Menurut Hating, ilmu negara, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara menyelidiki tentang kerangka yuridis pada sebuah negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Dengan perumpamaan itu, menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik. Oleh karena keduanya mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu sebuah negara, pembedanya hanya terletak pada metode yang digunakan. Ilmu negara dengan metode yuridis, sedangkan ilmu politik dengan metode sosiologis.
Metode yuridis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Sedangkan metode sosiologis merupakan ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya dikembangkan metode penelitian untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi objek kajiannya, atau lebih singkatnya yaitu langkah-langkah ilmiah yang diterapkan peneliti dalam rangka penelitian sosial. Selanjutnya, perbedaan antara ilmu negara dengan ilmu politik. Pertama, ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan praktek yang membahas keadaan dalam keadaan nyata atau realistis. Sedangkan ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan teoritis yang sangat mementingkan segi normatif. Kedua, ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara atau proses kegiatan dan aktivitas negara. Sedangkan ilmu negara mementingkan segi-segi statis dari negara dan membatasi diri pada penelitian lembaga kenegaraan yang resmi. Ketiga, dianggap bahwa ilmu negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya, sedangkan ilmu politik dianggap lebih konkret dan lebih mendekati realistis. Keempat, ilmu negara lebih mendapat perhatian dan ahli hukum, sedangkan ilmu politik mendapat perhatian dari ahli sejarah dan sosiologi. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 1 yang membahas tentang ilmu negara, yaitu pengertian ilmu negara, hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara, hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara, dan hubungan ilmu negara dengan ilmu politik yang dapat kami sampaikan. Di sini saya mewakili teman kelompok saya mengucapkan maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Video ini kami buat semata untuk proses pembelajaran kita secara bersama. Kami kedepannya juga akan belajar lebih baik lagi dalam menyampaikan penjelasan materi. Cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semangat belajarnya teman, karena hukum harus ditegakkan dan keluarga harus dibanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.